Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu hari ini? ChatGPT, hari ini adalah hari ke-8 umat Islam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Apa ide yang Anda usulkan untuk kita diskusikan pada hari ini? Itu topik yang sangat baik. Untuk hari ke-8 Ramadan, mungkin kita bisa diskusikan tentang pentingnya memperkuat iman dan spiritualitas selama bulan Ramadan. Kita juga bisa berbicara tentang manfaat puasa bagi kesehatan tubuh dan jiwa. Atau mungkin Anda ingin berbagi pengalaman atau tradisi khusus yang Anda jalani selama Ramadan? Saya tertarik dengan Itu tradisi khusus di bulan Ramadan, ya karena yang dua topik tadi sudah kita bahas di sebelumnya. Nah, di bulan Ramadan ini ada beberapa tradisi di Indonesia yang menjadi kebiasaan. Salah satunya adalah ketika mengawali bulan puasa, ada yang namanya sedekah bumi, ada yang namanya nyadran, dan bentuk-bentuk kebiasaan yang lain. Bisa dijelaskan fenomena dari hal ini? tentu, tradisi seperti sedekah bumi dan nyadran memang sangat kental dalam budaya Indonesia, terutama saat Ramadan. Sedekah bumi biasanya dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas hasil bumi yang diperoleh. Masyarakat biasanya mengadakan berbagai acara seperti doa bersama dan makan bersama sebagai wujud rasa syukur. Nyadran adalah tradisi ziarah ke makam para leluhur yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Ini biasanya dilakukan sebelum Ramadan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan memohon berkah. Kedua tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, rasa syukur, dan penghormatan terhadap tradisi dan leluhur. Apakah Anda memiliki pengalaman atau cerita khusus tentang tradisi ini? Beberapa pendapat bahwa tradisi tersebut ini kurang sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Anda bagaimana menyikapi dua perbedaan ini? Memang, setiap tradisi bisa memiliki berbagai pandangan. Dalam Islam, yang penting adalah niat dan tujuan dari setiap tindakan. Tradisi seperti sedekah bumi dan nyadran seringkali dilihat sebagai bentuk ekspresi kebersamaan dan rasa syukur. Jika tradisi ini dilakukan dengan niat yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, seperti menghindari praktik-praktik yang syirik atau bertentangan dengan tauhid, maka bisa dianggap sebagai bagian dari budaya yang positif. Namun, penting juga untuk selalu mengedepankan pemahaman yang benar tentang ajaran Islam dan memastikan bahwa tradisi tersebut tidak menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut. Intinya, setiap orang memiliki kebebasan untuk menjalani tradisi dengan cara yang sesuai dengan keyakinan mereka. Beberapa golongan juga ada yang melakukan nisfu Sa'ban, sebagian juga tidak. Bagaimana Anda memandang hal ini? Nisfu Sya'ban adalah malam yang dianggap istimewa dalam Islam, dan ada berbagai pandangan mengenai perayaan atau amalan khusus pada malam tersebut. Beberapa kelompok mungkin merayakan Nisfu Sya'ban dengan ibadah tertentu, sementara yang lain memilih untuk tidak melakukan perayaan khusus. Dalam Islam, yang terpenting adalah niat dan konsistensi dalam beribadah. Jika seseorang memilih untuk memperbanyak ibadah pada malam nisfu Sya'ban sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah pilihan pribadi yang bisa dilakukan dengan penuh keikhlasan. Namun, jika seseorang memilih untuk tidak merayakan malam tersebut secara khusus, itu juga merupakan hak mereka. Islam mengajarkan kita untuk saling menghormati dan memahami perbedaan dalam praktik keagamaan selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Tradisi yang lain di bulan Ramadan yang kerap kita jumpai adalah kegiatan membangunkan sahur. Nah, ini gimana ChatGPT menyikapinya nih? Kegiatan membagikan sahur kepada sesama, seperti yang dilakukan dalam tradisi berbagi sahur, adalah salah satu bentuk amal yang sangat mulia, terutama di bulan Ramadan. Tradisi ini mencerminkan semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Berbagi sahur bisa menjadi cara untuk mempererat tali silaturahmi, memberikan dukungan kepada mereka. Mohon maaf, yang saya maksud bukan membagi sahur, tapi membangunkan orang sahur. Yang mungkin bagi kalangan non-muslim ini
agak mengganggu. Gimana menurut Anda? Saya paham maksud Anda. Kegiatan membangunkan orang untuk sahur, seperti dengan suara toa masjid, memang bisa menjadi perhatian di lingkungan yang beragam. Dalam Islam, tujuan dari membangunkan sahur adalah untuk memberikan kemudahan bagi umat Islam yang menjalankan puasa. Namun, penting untuk tetap menghormati kebutuhan dan kenyamanan orang lain, termasuk mereka yang mungkin tidak menjalankan puasa atau memiliki kebiasaan yang berbeda. Mungkin ada baiknya untuk mencari cara yang lebih bijaksana dalam membangunkan sahur, seperti dengan suara yang tidak terlalu keras atau dengan metode lain yang lebih tenang. Hal ini bisa membantu menjaga keharmonisan dan saling pengertian di tengah masyarakat yang beragam. Intinya, menjaga keseimbangan antara menjalankan ibadah dan menghormati orang lain adalah kunci untuk menciptakan suasana yang harmonis dan saling pengertian. Tradisi lain yang juga kerap kita lihat adalah kegiatan pawai menjelang Ramadan dan pawai menjelang Lebaran. Nah, ini gimana ChatGPT memandangnya? Pawai menjelang Ramadan dan Lebaran memang menjadi tradisi yang sering kita lihat di berbagai daerah. Tradisi ini biasanya diwarnai dengan berbagai pertunjukan budaya, seperti tarian, musik, dan kostum-kostum tradisional. Pawai semacam ini bisa menjadi cara untuk merayakan semangat kebersamaan, mempererat hubungan antar warga, dan memeriahkan suasana menyambut bulan suci atau hari raya. Namun, seperti tradisi lainnya, penting untuk melaksanakannya dengan memperhatikan nilai-nilai positif dan menjaga agar tidak mengganggu ketertiban umum atau kenyamanan orang lain. Intinya, selama pawai tersebut dilakukan dengan niat baik, menghormati orang lain, dan tidak mengganggu ketertiban umum, maka itu bisa menjadi bagian dari merayakan kebersamaan dan kegembiraan. Yang terpenting adalah saling menghormati dan menjaga suasana yang harmonis di tengah masyarakat. Nah, dari pengamatan ChatGPT, bagaimana apa keunikan-keunikan tradisi bulan Ramadan di Indonesia dibanding dengan negara-negara Islam lainnya di dunia? Bulan Ramadan di Indonesia memang memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan tradisi di negara-negara Islam lainnya. Beberapa keunikan tersebut antara lain. 1. Tradisi pasar kaget atau pasar Ramadan. Di berbagai kota di Indonesia, muncul pasar khusus saat bulan Ramadan yang menjual makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Pasar ini biasanya sangat ramai dan menjadi tempat berkumpulnya masyarakat. 2. Tradisi takbiran. Malam sebelum Idul Fitri, masyarakat Indonesia sering mengadakan takbiran keliling dengan suara takbir yang menggema di berbagai tempat. Ini adalah momen yang penuh semangat dan kebersamaan. 3. Tradisi mudik. Menjelang Idul Fitri, banyak orang Indonesia yang melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman yang dikenal sebagai mudik. Ini adalah tradisi unik yang mempererat hubungan keluarga. 4. Berbagai tradisi lokal. Di berbagai daerah di Indonesia, terdapat tradisi lokal yang berbeda-beda, seperti padusan di Jawa yang dilakukan sebagai bentuk penyucian sebelum Ramadan. Secara umum, meskipun ada banyak kesamaan dalam menjalankan ibadah Ramadan, setiap negara dan budaya memiliki cara unik mereka sendiri dalam merayakan bulan suci ini. Kira-kira menurut ChatGPT negara mana juga yang memiliki tradisi unik di bulan Ramadan ini selain Indonesia, dan apa tradisi tersebut? Beberapa negara lain juga memiliki tradisi unik saat bulan Ramadan. 1. Maroko. Di Maroko, ada tradisi hamam atau mandi tradisional yang dilakukan sebelum berbuka puasa sebagai bentuk penyucian diri. 2. Turki. Di Turki, terdapat tradisi iftar yang sering dilakukan secara komunitas, di mana orang-orang berkumpul di masjid atau ruang terbuka. Baik, ChatGPT, terima kasih atas jawaban-jawaban Anda hari ini atas diskusi terkait tradisi-tradisi unik di Indonesia maupun mancanegara. Semoga diskusi kita pada hari ini bisa memberikan wawasan, pengetahuan, dan inspirasi bagi kita semua. Acara ini juga didukung oleh Smart Learning and Character Center Persatuan Guru Republik Indonesia Kalimantan Timur atau SLCC Kaltim. Sampai jumpa pada hari berikutnya di topik yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.